Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini, kita akan mencoba untuk update market secara mingguan, baik secara teknikal maupun fundamental ya. Oke, kita akan cek dulu dari segi fundamentalnya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan web investing ya, atau mungkin Forex Factory, itu sama aja. Nah, di sini kita sudah memilih ya untuk menampilkan high volatile news. Itu kita cek di minggu ini. Yang menarik adalah teman-teman bisa lihat di sini di hari Kamis dini hari ya, jam 1 sampai jam 1.30 pagi. Nah, di sini ada FOMC statement. Nah, jadi di sini ada keputusan suku bunga ya untuk bulan ini. Nah, untuk forecastnya sendiri itu dia hold ya. Tidak naik, tidak turun, tetap di 4,5. Nah, nanti ini ekspektasi kita itu adalah tetap. Nah, kalau tetap mungkin akan spike dikit, tetapi directionnya itu akan mengikuti major technicalnya. Nah, misalkan nanti ini yang keluar tetap 4,5, jadi untuk kripto mungkin dia tetap naik gitu ya. Untuk forex juga gitu. Nah, yang jadi pertimbangan nanti adalah jika hasil interest rate-nya atau suku bunganya itu naik, nah ini yang perlu waspada. Maka biasanya kalau dia di atasnya forecast itu akan ada panic selling gitu ya. Jadi kayak retail maupun institusi itu biasanya panic selling. Jadi dia market akan dump atau drop. Nah, cuman dari faktor-faktor yang sudah keluar beberapa waktu belakang ini, sepertinya The Fed belum menaikkan suku bunga ya. Jadi pilihannya antara cut rate atau dipotong atau tetap. Nah, untuk bulan Mei ini sepertinya masih di tetap. Nah, cuman kalau ternyata nanti munculnya itu dipotong, misalkan ke 4.25 atau 4 pas, itu akan sangat bagus untuk market ke depannya. Nah, lalu disambung lagi di malamnya tuh di 7:30 malam itu ada klaim pengangguran ya, dengan forecastnya itu good USD. Oh iya, di sini sebelumnya yaitu di jam 6:02 itu juga ada keputusan suku bunga dari GBP ya, atau London atau di Inggris. Nah, di sini malah forecastnya bahwa di Inggris ini menurunkan suku bunganya ya. Nah, ini teman bisa cek. Oke, sekarang kita sudah selesai membahas fundamentalnya. Sekarang kita akan mencoba untuk memasuki teknikalnya. Oke, kita akan melihat chart Bitcoin seperti biasa. Kita akan memulai dari weekly atau chart mingguannya ya. Di sini kemarin Bitcoin itu closing doji hijau. Nah, dengan posisi ekor panjang di atas. Nah, apakah ini termasuk pelemahan? Jawabannya belum ya, belum tentu. Selain doji itu tandanya bukan pasti reversal, tetapi di situ adalah indecisive atau indecision. Jadi adanya kebingungan nih marketnya. Ada kekuatan momentum yang sama antara buyer dan sellernya. Jadi maka dia terbentuk doji ini gitu. Nah, kalau next dojinya itu hijau, apalagi hijau tebal gitu ya, close atas, close body di atas wicknya, nah itu otomatis tidak menjadikan doji tersebut sebagai konfirmasi bearish gitu. Nah, tetapi jika setelah doji itu dia closing merah dan body di bawah seperti ini, nah ini adalah salah satu contoh fungsi doji itu reversal. Di sini teman-teman bisa cek contohnya ada di sini. Nah, yang di sini ya. Nah, doji yang ini. Nah, ini kan kelihatan tuh dojinya. Nah, kalau doji yang paling ujung ini, nah ini bisa kita anggap sebagai tanda reversal atau penurunan. Kenapa? Karena setelah dojinya itu ada candle merah. Nah, kalau sekarang belum ya. Jadi di weekly ini sama bahwa Bitcoin masih bullish. Kita akan mencoba ke daily chartnya. Nah, kita cek dulu dailynya. Oke, di sini analisa kita tetap sama ya. Kita akan menggunakan metode SMC di sini, metode yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek. Nah, ini hari terakhirnya hanya di break week. Nah, ini adalah sweep liquidity. Lalu titik low terbawahnya ini berhasil di
body break. Jadi di sini Bitcoin itu sudah ada sinyal untuk change of character ya di sini ya. Nah, oke, jadi untuk daily berarti selama Bitcoin tidak menembus high yang ini, itu kemungkinan bearishnya tetap ada. Nah, sekarang kita cek, kita gunakan titik yang atas ini ke bawah sini. Nah, lalu kita lihat Fibonya. Nah, ternyata di sini memang sudah memasuki zonanya gitu. Jadi pilihannya Bitcoin ini antara dia turun, nah, atau dia masih mau naik ya. Nah, karena di sini masih ada satu zone lagi gitu. Nah, pokoknya ini selama tidak break ATH atau titik tertinggi ini, maka Bitcoin masih sah plannya untuk bearish di time frame daily. Nah, cuman kan batasnya itu ada di 110.000 ya. Jadi kita tetap jika ingin melakukan sell itu pastikan ada konfirmasinya. Oke, cukup ini di bahasan daily. Oh ya, kita akan coba lihat candlestick-nya dulu ya. Nah, dari segi candlestick, nah oke. Nah, di sini Bitcoin kemarin closing bullish engulfing ya di sini. Nah, ini adalah closing bullish engulfing. Jadi memang ekspektasinya kita untuk candle selanjutnya itu naik gitu. Nah, ini untuk daily-nya. Nah, kalau kita lihat Fibonya kan di sini nih. Cuman kalau kita mau menggunakan skema supply and demand, nah kita mendapatkan sebenarnya satu daily supply itu di sini. Ini menjadi daily supply untuk Bitcoin. Nah, itu di kisaran 103 sampai 106. Nah, jadi memang pilihannya Bitcoin ini dia turun di area ini atau dia masih mau naik lagi. Nah, cuman untuk konfirmasi memang belum ada ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat time frame 4 jamnya. Nah, di sini sangat jelas ya, teman-teman bisa cek bahwa Bitcoin ini mempunyai key level di sini di 92.600. Nah, selama 92.600 ini tidak di break, maka dia masih akan berpotensi naik. Jadi kalaupun nanti ini dia jebol atas, sekali lagi, nah itu masih sangat-sangat wajar ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek bahwa Bitcoin masih rebound dari supportnya gitu. Nah, ini adalah support-supportnya. Oke. Jadi memang jika nantinya itu Bitcoin ini masih naik, itu wajar. Nah, karena di pergerakan terdekatnya itu belum ada konfirmasi apa-apa, nah di sini kita akan mencoba untuk memanfaatkan supply and demand terdekat. Nah, kita coba cek dulu di kirinya. Nah, ini kita cek. Ini adalah zona supply and demand-nya. Oke. Kita bisa ambil yang bodinya aja misalkan di sini. Oke, di sini memang bodinya juga belum keambil ya. Nah, konfirmasi juga belum ada, maka di sini kita belum melakukan sell. Nah, selain di sini kita juga menemukan adanya area yang bagus POI itu di sini. Nah, ini adalah zona yang tadi ya, yang kita temukan di daily yaitu 103. Nah, inilah zonanya di sini. Nah, oke. Jadi pilihannya apakah dia akan membentuk konfirmasi sell di sini atau dia justru melanjutkan kenaikannya ke sini lalu baru turun di sini. Nah, ini adalah potensi atau skenario dari Bitcoin. Kalau kita pengen cari setupnya sih, kalau sekarang belum ada ya. Nah, cuman di sini misalkan kita mau sell pun ini masih sangat berisiko. Ini high risk sell. Ini pun cuman ngambil pantulan aja biasanya. Nah, di sini sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen cari buy-nya juga ini merupakan low risk zone ya. Nah, kan teman-teman bisa cek ini di sini. Nah, ini adalah POI terdekatnya. Nah, ini termasuk low risk zone-nya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini untuk lakukan buy. Nah, ini adalah analisa Bitcoin dari time frame weekly sampai time frame 1 jam. Sekarang kita akan coba untuk analisa gold ya. Nah, kemarin di weekly itu sebenarnya ada doji ini nih. Gold ada doji ini, lalu next candle-nya merah. Nah, ekspektasi kita itu candle di minggu ini itu
lanjut merah ya. Nah, cuman ternyata di sini malah candlenya hijau dan sudah break high dari weekly kemarin. Jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita tahu bahwa buyer dari gold ini sangat-sangat kuat ya, strong. Di sini di weekly kita cuman punya batasan itu wick atas. Nah, karena kita sudah tidak ada SNR lagi ya. Nah, wick atas dan justru malah ini gold berpotensi membuat support baru di sini di 3240-an, 3239 sampai 3240. Kita akan cek di time frame daily-nya. Oke. Nah, di sini itu kelihatannya gold atau XAU sedang retest zona candle yang ini, zona dari ATH. Nah, dia masuk lalu muncul rejection ya. Cuman di sini sekali lagi tidak ada konfirmasi yang benar-benar menunjukkan ini bearish. Nah, selain gold ini membentuk support di 3239, untuk batas bawahnya sendiri itu kita masih tetap di 2950-an. Nah, ini adalah faded low kita. Jadi memang ekspektasinya gold itu masih sideways antara 2950 sampai ATH. Nah, kan ini areanya besar nih. Nah, jadi di sini kita akan cek jika teman-teman ingin melakukan sell, pastikan teman-teman mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu ya. Misalkan kita cek di H4-nya. Nah, di sini H4 candle-nya cukup strong, cukup terlihat bearish. Nah, misalkan di sini kita bisa mengecilkan candle-nya di sini. Nah, ini justru ini belum disentuh ya. Ada supply di sini. Nah, ini belum tersentuh. Ini bisa aja bahwa marketnya naik sekali lagi lalu turun. Nah, mana yang terjadi terlebih dahulu ini perlu teman-teman pantau ya. Nah, kita akan kecilkan time frame lagi. Oke, di H1 memang kita mendapatkan ini masih tertahan di supply kecil ini ya. Di sini ada supply kecil, ada demand kecil. Nah, dia masih tertahan di sini. Nah, ekspektasi kita malah sebenarnya gold ini jika kita buy itu bisa ya, kita buy dulu gitu. Kita akan coba cari setupnya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ini pergerakan terakhirnya itu masih sweep liquidity. Nah, kalau nanti ini gold berhasil close di atas ini, maka di sini gold membentuk change of character ya. Nah, ketika bentuk CH di sini, nah, teman-teman bisa ambil retestnya lalu open posisi buy. Nah, ini adalah skenario untuk setup gold. Nah, kalau ini belum ada konfirmasi, maka teman-teman jangan melakukan open buy dulu, karena itu akan bersifat spekulasi. Karena di sisi lain, jika gold ini gagal tembus high terdekatnya, maka dia berpotensi juga untuk retest di zona bawah, di sekitaran 3320-an, 28 sampai 3330. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini adalah POI terdekatnya gold. Oke, itu adalah update Bitcoin dan gold. Sekarang bonus kita akan update satu koin, altcoin, yaitu kita akan mencoba untuk cek ETH. Nah, di sini teman-teman bisa cek apakah ETH ini bisa ditradingkan dalam waktu dekat. Nah, kita cek di H4-nya sama seperti Bitcoin tadi ya, masih sideways. Sebenarnya untuk area pribadi ini ada demand yang low risk ya. Nah, jika nanti ETH ini bisa kembali ke 1590-an, nah ini akan menjadi area yang bagus untuk kita rebuy dengan target yang cukup tinggi tentunya. Nah, jadi teman-teman bisa cek ya. Misalkan mau sell dulu gitu. Kalau ada konfirmasi, silakan sell dulu. Ingat ya, kalau ada konfirmasi. Kalau tidak ada, ya jangan di-sell karena marketnya bisa langsung naik. Nah, ini adalah skenario untuk ETH. Jadi kita bisa mendapatkan sell dan buy. Nah, perkiraannya adalah seperti ini. Pastikan konfirmasinya terbentuk ya. Dan jangan kita masuk market tanpa konfirmasi. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dulu update market kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bye.